Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Ramlay dari Ilmu Komunikasi kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kualitatif saya yang berjudul Gaya Komunikasi Kepemimpinan Ketua Office Media Center dalam meningkatkan motivasi kinerja anggotanya. Oke. Masuk ke bab 1, yaitu adalah latar belakang. Organisasi dapat didefinisikan sebagai tempat di mana banyak orang berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang harus dicapai. Tentunya sama halnya dengan organisasi Fish Media Center yang memiliki tujuan bersama di dalamnya yang harus dicapai. FISMED adalah sebuah wadah yang disediakan oleh fakultas yang berada di bawah naungan dekanat yang berfungsi untuk menyebarkan informasi terkait Fakultas Ilmu Sosial dan juga meliput kegiatan yang dilaksanakan oleh fakultas. Tujuan tujuan tersebut dapat tercipta jika adanya kinerja yang baik dalam organisasi tersebut. Pada saat ini, manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk menjadi tolak ukur dalam menentukan suatu keberhasilan dan pencapaian target dalam sebuah organisasi. Kebera- keberadaan keberadaan setiap sumber daya manusia yang ada akan mempunyai potensi yang harus dimanfaatkan dengan baik karena pentingnya menyadari sumber daya manusia, maka organisasi tersebut seharusnya memberi perhatian khusus terhadap sumber daya manusia dan menganggap bahwa anggota adalah aset dari organisasi untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Nah, kita masuk ke fokus penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan apa yang diterapkan dalam organisasi Fish Media Center dan apakah gaya kepemimpinan dalam organisasi Fish Media Center dapat meningkatkan motivasi kinerja anggota Fish Media Center. Nah, di sini tujuan penelitiannya untuk mengetahui apa gaya kepemimpinan yang diterapkan ketua organisasi Fish Media Center. Lalu dan untuk mengetahui apa gaya kepemimpinan ketua organisasi Fish Media Center dapat meningkatkan motivasi kinerja anggota Fish Media Center-nya. Manfaat dari penelitian ini, manfaat bagi organisasinya adalah agar dapat mengetahui gaya kepemimpinan saat ini terhadap peningkatan kinerja anggota Fish Media Center dan dapat mengetahui jika ada kesalahan dalam gaya kepemimpinannya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melakukan penelitian lanjutan dan menambahkan menambah kepustakaan. Kita masuk ke bab 2, itu ada landasan teori. Menurut buku Komunikasi Antar Manusia, Joseph DeVito, halaman 377, bahwa komunikasi organisasi merupakan pesan yang terjadi dua arah, yaitu pengirim dan penerima. Berbagai macam pesan yang terjadi dalam organisasi, di dalam kelompok informal ataupun formal organisasi, dalam sebuah organisasi, semakin besar organisasi tersebut, maka akan semakin besar dan kompleks juga komunikasinya. Contoh seperti organisasi yang berisikan 3 orang, maka komunikasinya akan sederhana. Tetapi jika organisasi yang berisikan 1.000 orang, maka akan semakin kompleks komunikasinya. Lalu dalam buku Komunikasi Organisasi oleh Erwin Weiss dan Don F. Lawless, bahwa tujuan kepemimpinan adalah membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi mereka. Jadi pemimpin adalah orang yang membantu orang lain untuk memperoleh hasil-hasil yang diinginkan.
Lalu pemimpin bertindak dengan cara-cara yang memperlancar produktivitas, moral tinggi, respon yang energik, kecakapan kerja yang berkualitas, komitmen, efisiensi sedikit, kelemahan, kepuasan, kehadiran, dan kesinambungan dalam organisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu review literatur. Review literatur adalah tujuan pustaka atau literatur review merupakan langkah penting di dalam penelitian. Maka ini meliputi identifikasi lokasi dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Dokumen ini meliputi jurnal, abstrak, tinjauan, buku, data statistik, dan laporan penelitian yang relevan. Lalu ada variabel. Variabel dari penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif yang berarti bahwa penelitian yang mendeskriptifkan suatu fenomena yang berupa kata-kata dan akurat mengenai data atau fakta yang diperoleh. Lalu metode bab 3 yaitu ada metode penelitian, yaitu ada paradigma dari penelitian ini adalah paradigma interpretif adalah salah satu paradigma non-positivisme. Pendekatan alternatif ini berasal dari beberapa filsufus Jerman yang memfokuskan penelitian pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman dalam ilmu sosial. Cara pandang yang digunakan milik kaum nominalis ini yang terlihat realitis sosial adalah sesuatu yang hanya merupakan label dan konsep yang digunakan untuk membangun realitas serta tidak tidak ada sesuatu yang nyata. Lalu ada pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci, dan pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami Claswell halaman 152. Penelitian ini bersifat interpretatif menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif kemungkinan memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual, dan kategoris dari data itu sendiri dan bukannya teknik-teknik yang telah dikonsepsikan sebelumnya. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian kali ini mengumpulkan datanya menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dari narasumber, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka sebagai penguat data primer. Lalu ada teknik penarikan informan, teknik teknik pengambilan sampel yang dalam penelitian kualitatif menggunakan menggunakan teknik sampling purposive yang menurut Sugiono 2014 halaman 85. Teknik sampling purposive, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sampel yang akan diambil dengan kriteria atau ciri-ciri khusus yang kemudian dianggap ahli atau mampu dalam menjawab tujuan penelitian. Lalu ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling tepat dalam penelitian karena seperti tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa adanya. Oke, karena seperti tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data, maka peneliti akan mengalami kesulitan. Sorry.
eee, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa adanya pengumpulan data, maka peneliti akan mengalami kesulitan dalam mendapat data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Menurut Profesor Dr. Sugiono dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif tahun 2010 halaman 63. Ada ada beberapa macam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan dan gabungan atau triangulasi. Lalu ada keabsahan data. Menurut Craswell tahun 2015 halaman 347 berpendapat bahwa keabsahan data dalam penelitian kualitatif sebagai usaha untuk menilai akurasi dari berbagai temuan sebagaimana yang dideskripsikan dengan baik oleh peneliti dan partisipan. Pandangan ini juga mengemukakan bahwa setiap laporan riset merupakan penyajian dari peneliti. Lalu ada metode analisis data. Menurut Craswell tahun 2018 halaman 262, biasanya dalam penelitian kualitatif yang digunakan pada umumnya prosedur dari umum kepada langkah-langkah yang khusus. Walaupun analisis ini tergantung dengan jenis strategi yang dipakai. Tetapi idealnya adalah mencampurkan dengan prosedur yang umum ke langkah-langkah yang khusus. Menurut Sugiono tahun 2014 halaman 246. Dalam proses analisis sebuah data yang menggunakan metode penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan saat keberlangsungan pengumpulan data. Kemudian selesai proses pengumpulan data pada periode tertentu dan wawancara selanjutnya, peneliti telah melakukan analisis dengan jawaban yang diwawancarai. Sekian presentasi penelitian saya. Biaya topik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.